Shalom para keluarga GKSI yang setia. Tidak terasa kita memasuki minggu kedua di bulan keluarga. Masih ada yang ingat tema bulan keluarga kita tahun ini? Yes, betul sekali. My Family, My Anchor. Tema khotbah hari ini adalah Christ-centered Home. Sudahkah Kristus menjadi pusat di dalam keluarga kita? Dan sudahkah Kristus menjadi pusat di dalam rumah tangga kita? Pastikan Anda mendengarkan firman Tuhan hari ini dengan hati yang penuh sukacita, agar melalui firman-Nya hidup kita dan keluarga kita diberkati. Selamat beribadah. Shalom saudara-saudara, kita berjumpa kembali di minggu yang indah ini. Kita mau sama-sama memuji, meninggikan Tuhan. Walaupun mungkin kita masih di rumah masing-masing, tapi biar hati kita terus memuji Dia. Hati kita bersama-sama meninggikan nama Tuhan. Haleluya. Terpujilah Kau Tuhan. Kami memuji kebaikan-Mu Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kau luar biasa dalam hidup kami. Sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan
tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Senang jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau menyembah, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan, Kau ditinggikan, Kau dimuliakan. Kami sembah Kau Tuhan, kami sembah Kau. Haleluya. Oh Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Haleluya. Kami sembah Kau, kami sembah Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu yang indah Tuhan. Saat ini Tuhan kami datang, kami bawa pujian kami. We sing praises to you Jesus. Karena kami tahu hanya Kau yang layak disembah. Kami tahu hanya Kau yang layak kami tinggikan Tuhan. Kau yang layak kami muliakan Tuhan. Yes Jesus. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. We sing praises, we sing praises to you. Hallelujah Tuhan. For your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great
Biarkan semua yang bernapas memuji nama-Mu ya Tuhan. Sama-sama katakan, langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, amin. 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 Haleluya. Oh, tepuk tangan yang luar biasa buat Allah kita. Haleluya. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Kita menyembah Tuhan, nama yang di atas segala nama, nama yang patut dan layak disembah. Yes, Jesus. Haleluya. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di alam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya.
yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Tuhan, segala Tuhan. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Raja, segala raja. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Terpujilah Tuhan, dimuliakanlah Tuhan. Tepuk tangan yang luar biasa buat Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Pada bulan ini, bulan Agustus, kita merayakan bulan keluarga. Dan biar setiap daripada kita, keluarga kita adalah surga kita. Keluarga kita adalah anchor dalam kehidupan kita. Biar kita berkata seperti Yosua, bahwa pada saat ini kita memilih, kita dan seluruh keluarga kita, untuk memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Dia Allah yang layak ditinggikan di dalam keluarga kita, saudara. Dan Dia Allah yang layak disembah di dalam keluarga kita. Biarlah Tuhan menjadi pemimpin dalam keluarga kita. Haleluya. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembah-Mu, Tuhan dan Raja-Ku. Di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Ku alami setiap waktu, keluargaku adalah surgaku. Ya Tuhan, thank you Jesus. Haleluya.
dan seisi rumahku akan selalu menyembahmu, Tuhan dan Rajaku. Di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayanimu. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Ku alami setiap waktu, keluargaku adalah surgaku. Haleluya. Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Ku alami setiap waktu, keluargaku adalah surgaku. Keluargaku adalah surgaku. Keluargaku adalah surgaku. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terpujilah Tuhan. Shalom. Saudara yang terkasih, jemaat terkasih di GKIC Bethlehem. Senang sekali saya bisa kembali menjumpai saudara dimanapun saudara berada hari ini. Saya Bambang Suteja, senang sekali untuk kesempatan yang diberikan. Terima kasih buat seluruh pemimpin gembala dari GKIC Bethlehem. Saya bersyukur karena, dan tentunya kita semua bersyukur saudara, bahwa sekalipun kita mungkin tidak bisa bertemu secara fisik seperti sebelumnya, tapi lewat media dan teknologi, kita tetap bisa terhubung satu dengan yang lain. Tuhan tetap bisa diberitakan, firman-Nya tetap menjadi nyata, dan kita bisa saling menguatkan di tengah-tengah kondisi yang ada hari ini. Saya berdoa dan berharap setiap saudara dalam keadaan yang sehat, tetap bersemangat, dan tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Nah saudara, dalam kesempatan yang baik ini, saya ingin berbagi mengenai sebuah tema, yaitu Christ-Centered Home atau Christ-Centered Family. Keluarga atau rumah yang berpusatkan Kristus. Saudara, dalam situasi seperti sekarang, hal yang paling penting yang kita perlu miliki dan perlu kita pahami adalah bagaimana dalam menghadapi situasi yang sulit sekalipun, kita bersama-sama dengan keluarga, kita bersatu, bersepakat sebagai keluarga yang mengasihi Tuhan, yang percaya kepada Yesus. Bagaimana kita boleh menghadapi ini bersama-sama, tetap kuat, dan saya percaya itu yang menjadi kekuatan buat kita semua. Saudara, kalau bicara soal rumah, dalam bahasa Inggris ada dua kata yang digunakan, yaitu house dan home. Tentunya saudara, banyak dari keluarga, bahkan semua keluarga tinggal dalam sebuah house. Entahkah itu bicara rumah, apartemen, atau apapun bentuknya. Tapi saudara, kita harus akui tidak semua kadang-kadang hidup di dalam home atau sebuah keluarga yang benar-benar di mana hati kita, di mana kasih Tuhan itu berada. Itu sebabnya saat ini kita ingin belajar bersama-sama bagaimana kita bisa membangun home yang berpusatkan Kristus tadi. Apa itu Christ-centered home? Saudara, hal yang pasti bicara tentang Christ-centered home ini bukan bicara soal rumah di mana ada banyak aturan, ada banyak undang-undang. Bukan soal itu, Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Tapi dia bicara tentang bagaimana setiap anggota keluarga menyadari dan memahami bahwa hidup yang kita jalani sebagai keluarga, Kristus hadir. Dia sebagai kepala atas keluarga kita. Dia sebagai pribadi yang sekalipun secara fisik mungkin tidak hadir,
tetapi dia selalu ada bersama dengan kita. Dalam setiap percakapan di tengah-tengah keluarga, dalam setiap makan bersama yang tengah-tengah keluarga, bahkan di dalam doa bersama, dia hadir. Dan itulah saudara yang kita perlu pahami. Nah, ada 4 prinsip yang saya ingin bagikan kepada kita semua, supaya kita bisa sama-sama terus membangun dan memiliki keluarga yang berpusatkan Kristus di dalam setiap keluarga dan di setiap rumah tangga kita. Prinsip yang pertama, saudara, adalah begini. A Christ-centered family begins with Christ-centered marriage. Keluarga yang berpusatkan Kristus dimulai dari pernikahan yang berpusatkan Kristus. Kejadian pasal yang kedua ayat 20-25 dituliskan demikian. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia. Makanya saudara, seringkali kita mendengar istilah tulang rusuk untuk menyebut kepada pasangan kita. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tapi mereka tidak merasa malu. Nah, saudara, tentunya kita perlu memahami dengan betul bahwa keluarga yang berpusatkan Kristus dimulai dari pernikahan yang juga berpusatkan Kristus. Pernikahan di dalam Tuhan dari satu orang laki-laki dengan satu orang perempuan. Dikatakan mereka sepadan. Tidak dikatakan saudara bahwa yang satu lebih baik daripada yang lain. Itu sebabnya wanita dibuat Tuhan dari tulang rusuk, ada di samping pria. Bukan dari kepalanya, bukan dari kakinya. Itu sebabnya saudara kita percaya bahwa dalam pernikahan di dalam Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan, suami dan istri memiliki peran dan tanggung jawab. Dikatakan saudara, mereka akan meninggalkan ibunya. Mereka bersatu dan menjadi satu daging. Ada kesatuan, ada covenant yang dibangun di dalam pernikahan, di dalam Tuhan. Ini bukan sekedar seperti jangka waktu tertentu seperti sebuah kontrak, tapi sebuah covenant yang berlangsung sampai kematian memisahkan. Dikatakan saudara bahwa mereka keduanya telanjang, tapi tidak merasa malu. Ada keterbukaan, bukan hanya di hadapan Tuhan, tapi di hadapan satu dengan yang lain. Mereka hidup di dalam pemahaman, di dalam ketaatan akan firman Tuhan. Bahwa pernikahan ini adalah God's covenant. And it is God's idea, bukan sekedar good idea, bukan sekedar ide yang bagus, tapi idenya Tuhan sendiri yang menginisiasi pernikahan. Dan inilah yang menjadi fondasi atau dasar pernikahan yang berpusatkan Kristus, menjadi solid foundation, dasar yang kuat dari sebuah Christ-centered family, keluarga yang berpusatkan Kristus. Hal yang kedua, saudara, prinsip yang kedua. Raising Christ-centered children is parents' mandate and responsibility. Membesarkan anak-anak yang berpusatkan Kristus adalah mandat dan tanggung jawab orang tua. Saudara, tentunya sebagai orang tua di dalam pernikahan yang berpusatkan kepada Kristus, kita perlu menyadari bahwa membesarkan anak bukan sekedar sebuah tugas dan kewajiban semata-mata secara jasmani, tapi adalah sebuah mandat, sebuah perintah Tuhan, sebuah kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita. Kejadian 1 ayat 27-28 menuliskan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka lalu berkata kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Saudara, hal pertama yang Tuhan katakan bagi sebuah keluarga adalah beranak cuculah dan bertambah banyak. Be fruitful and multiply. Saudara, kalau seorang pria dan seorang wanita, manusia yang diciptakan menurut gambar Allah, dipersatukan dalam pernikahan kudus di dalam Tuhan, maka yang dimaksud dengan beranak cucu dan bertambah banyak, saudara, adalah bicara begini. Bahwa sama seperti kita adalah gambar Allah. Maka ketika kita beranak cucu, anak dan keturunan kita, kehendak Tuhan adalah gambar Allah tersebut bermultiplikasi. Bukan hanya secara jumlah, tapi secara kualitas. Karakter Kristus ada dalam kehidupan anak kita. Itu sebabnya saudara,
mendidik seorang anak, mendidik anak-anak kita, membesarkan mereka dengan prinsip firman Tuhan menjadi sesuatu yang menjadi penting. Reproduce the image of God. Mereproduksi, melipat gandakan gambar Tuhan itu lewat anak-anak kita. Saudara, setiap pasangan di dalam Tuhan perlu memahami bahwa kehendak Tuhanlah supaya terang dan garam dunia itu tersebar dan ada dimanapun ketika anak-anak kita nantinya kemudian juga menjadi besar dan bahkan tersebar dimanapun Tuhan tempatkan. Merupakan sebuah tanggung jawab yang saya tahu ini gak mudah. Tapi oleh anugerah Tuhan saya percaya kita semua dimampukan. Buat saudara atau mungkin sama seperti saya yang kadang-kadang kita berpikir apakah saya orang tua yang terbaik? Apakah saya papa atau mama yang terbaik buat anak-anak saya? Saudara, kita gak sempurna. Tapi tugas kita lah untuk melakukan yang terbaik dan membawa anak-anak kita mengenal Bapaknya, Bapa di surga. Sehingga ketika kita dipercayakan, saya percaya Tuhan memberi kita talenta, kemampuan, anugerah yang cukup untuk membesarkan anak-anak kita. Saudara, ini adalah sebuah divine call, sebuah panggilan yang ilahi. Ketika kita dipercayakan anak-anak, saudara, ini adalah sebuah panggilan untuk kita bisa membesarkan mereka di dalam Tuhan. Ini bukan sekedar beban, ini bahkan bukan sebuah hitung-hitungan yang kita lakukan ketika kita memiliki anak. Waktu untuk membesarkan anak-anak begitu cepat. Saudara, anak-anak kami, Grace, Samuel, dan Daniel, usianya sudah makin bertambah. Tahun ini yang paling besar 10, yang kedua 8, dan yang ketiga 6 tahun. Rasanya baru saja kemarin saya baru menggendong Grace yang baru lahir. Waktu begitu cepat. Tapi saudara, kami bersyukur kalau hari ini kami bisa melihat bagaimana anak-anak kami boleh bukan sekedar takut karena sebuah hukuman, tapi mereka mengerti apa yang benar. Saudara, beberapa waktu yang lalu ketika malam, ketika kami mau tidur, biasanya kalau saya sudah ada di rumah, maka kita akan berdoa bersama. Dan saudara, beberapa waktu terakhir ini saya memulai sebenarnya bukan sebuah program, tapi waktu itu terjadi begitu saja bahwa ketika saya sedang sharing dengan Jenny, istri saya, dan anak-anak, kemudian saya mulai cerita soal tentang bagaimana kita sebagai pribadi itu kadang-kadang kita bisa bohong, kita bisa bikin salah, ya, dan kadang-kadang itu bisa membuat kita nggak sadar bahwa itu adalah dosa. Dan ketika saya cerita kemudian dengan tentu gaya bahasa yang sederhana, lalu membawa mereka untuk bisa mengerti bahwa tanpa anugerah Tuhan, tanpa kasih Tuhan, kita nggak akan mampu hidup benar di dalam Tuhan. Dan saudara, kemudian saya bertanya kepada mereka, mau nggak kamu bisa punya Kristus, punya Yesus dalam hati kamu sehingga hidup kamu itu bisa benar, nggak lagi mudah jatuh dalam dosa. Dan saudara, tentunya yang masih 6 tahun, karena Daniel itu sangat aktif, kadang-kadang dia nggak terlalu memperhatikan, beri dia waktu. Tapi saudara, ketika saya melihat Grace, baru saja kita baru mulai berdoa, dia dilawat Tuhan, dia nangis, dan ketika kita berdoa bersama, mengajak dia untuk menuntun dia supaya dia boleh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini bukan yang pertama, saudara. Ini mungkin sudah yang kesekian kali. Tapi saya selalu mengajak mereka untuk memastikan. Dan saya dan Jenny benar-benar malam itu kami diteguhkan bahwa Grace sungguh-sungguh adalah seorang pengikut Kristus. Seorang yang punya iman, yang percaya secara pribadi kepada Tuhan dan Juru Selamat. Ketika dia berdoa, ketika kami berdoa bersama, menerima Yesus, menyatakan bahwa kita berdosa, Tuhan sudah mengampuni, Tuhan pimpin langkah. Dia nangis dan dilawat Tuhan. Dan saudara, bukankah itu yang menjadi kerinduan kita semua? Kita nggak akan pernah selalu ada bersama dengan anak-anak kita. Akan tiba waktunya nanti ketika mereka bersekolah, ketika mereka bahkan mungkin suatu hari sudah berumah tangga. Saudara, kita nggak bisa 24 jam 7 hari dalam seminggu selalu bersama dengan mereka. Tapi Roh Kudus, Tuhan yang ada dalam hidup mereka, itulah yang menuntun, menjaga mereka. Dan saudara, bukankah itu sebuah kerinduan kita? Itu sebabnya saya meng-encourage kita semua. Jangan lelah, jangan pernah kehilangan pengharapan. Anugerah Tuhan tersedia buat setiap kita orang tua untuk memimpin, untuk membesarkan anak kita, bahkan supaya mengenalkan mereka kepada Yesus, kepada Bapa mereka. Dan hidup mereka pasti diubahkan. Dan itulah yang menjadi sukacita dan kerinduan setiap kita. Ada amin? Itu sebabnya saudara, saya ingin mendorong setiap kita. Jangan pernah merasa itu jadi sebuah beban, tapi sebuah kehormatan. Tumpangkan tangan, doakan anak-anak kita. Saudara, kita membaca dalam firman Tuhan, di dalam Markus pasal yang ke-7, saudara akan menemukan di ayat 24-30. Seorang wanita yang
memiliki seorang anak perempuan yang kerasukan roh jahat. Bahkan perempuan ini seorang Yunani, bangsa Sirofenisia. Tapi saudara, ketika ia melihat kondisi anak perempuannya yang dalam kondisi kesulitan, kesakitan, kerasukan, dia bersujud, tersungkur memohon kepada Tuhan. Dan akhirnya saudara, karena doanya, karena permintaannya, Tuhan tersentuh. Dan karena imannya, karena perkataan imannya, maka Tuhan menyembuhkan dan mengusir setan itu keluar. Dan firman Tuhan berkata bahwa ketika perempuan itu pulang, dia mendapati anaknya berbaring di tempat tidur dan setannya sudah keluar. Saudara, jangan pernah meremehkan doa orang tua. Doa kita buat anak kita very powerful. Begitu juga dengan Yairus, saudara. Markus pasal yang kelima ayat 21-24, saudara. Kita menemukan bahwa Yairus, seorang kepala rumah ibadat, datang kepada Tuhan. Memohon supaya anak perempuannya yang usia 12 tahun bisa sembuh. Saudara, kita membaca anak ini kemudian akhirnya meninggal. Tapi oleh kuasa Tuhan, anak itu dibangkitkan. Kenapa, saudara? Karena ada seorang ayah atau tadi seorang ibu yang memiliki iman, berdoa kepada Tuhan dan meminta berkat, kesembuhan, kelepasan, visi buat anaknya. Saudara, jangan pernah berhenti berdoa. Mari kita menjadi orang tua yang terus memperkatakan perkataan iman, terus berdoa buat anak-anak kita. Mari kita lanjut, saudara, kepada prinsip yang ketiga. Prinsip yang ketiga yang saya ingin bagikan kepada kita semua adalah seperti ini. A Christ-centered home is a place where spiritual disciplines are practiced. Keluarga atau rumah yang berpusatkan Kristus, saudara, adalah tempat di mana disiplin rohani itu dihidupi atau dipraktekkan. Artinya, saudara, setiap keluarga, setiap anggota keluarga, maksud saya, itu belajar untuk bagaimana mereka bisa hidup menurut dengan firman Tuhan, berdoa, merenungkan firman, memiliki waktu-waktu pribadi di dalam hadirat Tuhan. Ulangan pasal yang ke-6 ayat 4-9 dikatakan begini. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Saudara, ini bicara tentang apa? Bahwa di tengah-tengah keluarga, dimanapun dan dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun, maka firman Tuhan menjadi tuntunan, menjadi panduan, menjadi guidance buat keluarga. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Yosua 1 ayat 8 menjadi sebuah reminder buat kita semua bahwa hidup di dalam pemuritan atau discipleship yang sesungguhnya di tengah-tengah keluarga adalah setiap pribadi, setiap anggota keluarga mengerti betul untuk mereka belajar hidup dalam ketaatan kepada firman Tuhan. Berjalan menuju kepada purpose atau tujuan yang Tuhan miliki. Membaca firman, merenungkan firman, berdoa, menyembah Tuhan, hidup dalam hadirat Tuhan. Saudara, kadang-kadang kita berpikir rasanya sulit untuk hidup taat. Rasanya sulit untuk kita melakukan firman Tuhan. Tapi saudara, kita belajar di tengah-tengah keluarga. Ketaatan pertama kita pelajari ketika seorang anak belajar taat kepada orang tuanya. Saudara, disiplin yang kita lakukan kepada anak kita ini sedang mengajarkan bagaimana mereka belajar untuk taat kepada yang kelihatan. Dan kemudian mereka juga taat kepada Tuhan yang sekalipun tidak kelihatan. Bagaimana sebagai orang tua, sebagai pribadi, saudara, kita kemudian belajar supaya anak-anak kita bukan sekedar belajar dari apa yang kita katakan. Tapi lebih dari itu, saudara, mereka belajar dari apa yang mereka lihat kita lakukan. Mereka belum tentu, saudara, mengingat atau belajar atau taat karena apa yang kita katakan atau perintahkan kepada mereka. Tapi hal yang pasti, anak-anak kita belajar dari apa yang mereka lihat kita lakukan. Apakah yang kita katakan adalah apa yang kita lakukan? Adalah sama. Saudara, dari sinilah anak-anak kita akan belajar tentang spiritual discipline, tentang obedience, tentang ketaatan kepada Tuhan. Sebabnya, saudara, jangan pernah meremehkan ini.
Kita tidak sedang bicara soal penghukuman atau bahkan penghakiman. Tidak ada penghukuman di dalam Tuhan. Tapi yang kita belajar sama-sama adalah bagaimana kita belajar untuk kita punya kerinduan untuk taat. Kerinduan untuk hidup berpadanan, berkenan kepada firman Tuhan. Saya percaya saudara kalau kita terus bangun ini di tengah-tengah keluarga kita. Berdoa bersama, membaca firman bersama. Mengajak anak-anak untuk membaca firman, mengajak anak-anak untuk berdoa, mengajak anak-anak untuk mendengar firman Tuhan, mengajak anak-anak untuk melakukan apa yang benar dan bersyukur kepada Tuhan. Maka saudara, ketika spiritual disiplin ini dimulai dari hal-hal yang sederhana sekalipun dan terus kita jadikan sebagai gaya hidup di tengah-tengah Christ-centered family, Christ-centered home, maka saudara, apa yang kita rindukan ini akan terbangun. Prinsip yang terakhir saudara yang saya ingin bagikan yaitu prinsip yang keempat, praying as a Christ-centered family. Nah, kenapa ini menjadi prinsip yang penting dan saya khususkan menjadi prinsip yang keempat? Saudara, mungkin terdengarnya klise, kedengarannya kayak, ya tentunya sebagai keluarga Kristen kita berdoa. Tapi bukankah kita perlu menyadari bahwa memang benar adanya bahwa keluarga yang berdoa tetap bersama-sama. Family that prays together, stay together. Saudara, ketika suami dan istri konflik, apa yang kemudian biasanya menjadi langkah ketika resolusi, rekonsiliasi terjadi? Ketika masing-masing pribadi, suami atau istri, kemudian memahami, mendapatkan pemahaman, mendapatkan pengertian dari Tuhan, bertobat, kemudian meminta maaf. Banyak orang suka tanya, siapa dulu yang harus minta maaf? Suaminya atau istrinya? Ya. Tapi tentunya saudara, ini bukan bicara tentang siapa yang terlebih dulu. Tapi siapapun yang mendapatkan pemahaman, siapapun yang Tuhan ingatkan, kemudian punya kerelaan untuk berkata, oke Tuhan, saya mau bereskan ini. Tuhan, saya mau melakukan apa yang benar. Karena apa yang saya lakukan adalah pertanggungjawaban saya kepada Tuhan. Apa yang menjadi tanggung jawab istri saya atau suami saya, pasangan saya, adalah dealingnya dia dengan Tuhan. Sebabnya kalau saya sebagai suami, saya sadari ini, maka saya datangi istri saya dan berkata, apapun yang tadi terjadi, apapun yang saya katakan, apapun yang saya lakukan, saya minta maaf kalau sudah menyakiti hati kamu. Saya meminta maaf karena saya sudah melakukan apa yang tidak berkenan buat kamu. That's it. Itulah saudara yang dimaksud dengan pengampunan. Bukan berkata, istriku aku sudah ampuni kamu. Saudara, yang ada kita ribut lagi kan. Tapi justru dalam momen seperti itu kita sama-sama belajar untuk kita tunduk kepada firman Tuhan. Makanya saudara, ketika konflik, apa yang perlu kita lakukan? Kita perlu mengambil waktu untuk berdiam diri, berdoa. Entahkah itu, saudara, kalau buat saya kadang-kadang kalau saya dengan istri bisa saja konflik dan saya ada di kamar mandi, bisa di tengah-tengah shower. Saudara, di situ adalah momen saya berdoa ketika saya menyadari bahwa ada sebuah perseteruan antara pikiran saya sebagai manusia, aduh kamu tuh begini begitu, dan semua imajinasi kita yang kita bisa miliki, saudara. Tetapi di momen yang sama ada suara yang lembut tapi tegas dan jelas. Tuhan mengingatkan kita, kamu perlu menjadi teladan. Bukankah kata-kata yang kamu tadi katakan adalah kata yang sudah menyakiti? Saudara, ketika hal ini terjadi, inilah doa, inilah momen doa kita bersama Tuhan. Dan apa yang jadi respon kita? Begitu juga dengan istri kita. Dan ketika rekonsiliasi, saudara, apa yang perlu kita lakukan? Kita perlu berdoa, bawa ini kepada Tuhan. Pray together. Satu roh, ini bicara apa saudara? Ada sebuah kebutuhan yang mendasar sebagai suami dan istri untuk berdoa bersama, bersepakat bersama di dalam Tuhan. Dan ini powerful saudara. Itu yang seringkali kita dengar sebagai prinsip 2 equal 1. Prinsip kesatuan. Menjadi kekuatan ketika suami dan istri berdoa dan bersepakat bersama. Apapun yang sedang dihadapi. Saudara, tidak ada yang mustahil. Bahkan dikatakan ketika 2 orang di antaramu bersepakat meminta apapun juga. Maka Bapakku yang di surga, kata Yesus, akan mendengar dan mengabulkannya. Dan ketika kita membangun kebiasaan gaya hidup ini, dan kemudian anak-anak lahir, terus anak-anak ditambahkan, kemudian mereka bertambah besar. Bukankah gaya hidup ini kemudian kita tularkan, kita membawa anak kita masuk dalam gaya hidup yang sama? Saudara, seringkali ketika saya ataupun bahkan juga istri saya, kami bisa saja melakukan hal yang salah. Kami mungkin bisa saja memperkatakan perkataan yang menyakiti anak-anak saya. Bisa jadi kami salah sangka atau kemudian marah dan emosi berlebihan. Saudara, saya belajar bahwa anak-anak melihat apa yang kemudian kita lakukan. Mereka belajar melihat respon kita. Saudara, beberapa waktu yang lalu ketika saya marah kepada anak perempuan saya yang paling besar, Grace, saya tegur dia dan nada saya tinggi, suara saya keras.
Satu hari kemudian, saudara, besokannya, saya datang kepada dia bilang gini, Grace, Papa mau bilang sama kamu begini. Apa yang kamu lakukan kemarin itu salah, dan itu menyakiti hati Papa dan menyakiti Tuhan. Tapi Papa juga mau berkata, bahwa seharusnya Papa nggak perlu sampai sebegitunya. I don't have to shout. Papa harusnya nggak perlu berteriak. Papa harusnya nggak perlu emotional. Papa harusnya bisa belajar untuk marah dengan benar. Maafkan Papa buat kesalahan Papa ini. Maukah kamu maafin Papa? Dan dia berkata mau. Saudara, anak-anak kita bukan hanya belajar ketika mereka salah, mereka menerima konsekuensi, kita mendisiplin mereka. Tapi mereka juga belajar ketika kita menyadari kesalahan kita berani meminta maaf. Dan ketika mereka mungkin kadang bertanya, kok begitu? Ya karena Tuhan tegur Papa. Doa menjadi sebuah kekuatan. Ketika kita mendisiplin anak kita, atau kita baru meminta maaf sama mereka, atau mereka baru minta maaf sama kita, ajak anak-anak itu untuk berdoa. Menyerahkan kepada Tuhan. Minta Tuhan tolong kita. Supaya anugerahnya memampukan kita. Bukankah saudara kita menyadari. Hari ini kita bertobat. Tapi besok atau bahkan lusa, minggu depan. Kita bisa saja melakukan kesalahan yang sama. Tapi ada kasih karunia, ada pengampunan Tuhan. Buat setiap orang yang mau datang dan berbalik kepada Tuhan. Dan saudara, gaya hidup inilah. Pray as a family. Yang perlu kita bangun bersama-sama. It's so powerful, begitu besar kuasanya. Dalam menghadapi tantangan, secara ekonomi, secara kesehatan, belajar, saudara, berdoa sebagai keluarga. Ketika ada anak yang sakit, bersepakat bersama-sama, suami, istri, anak-anak, menumpangkan tangan kepada anggota keluarga yang sakit. Ketika ada tantangan dalam ekonomi, belajar bersepakat, berdoa bersama. Saya percaya, saudara, ketika kita membangun ini dari sejak awal, tidak pernah ada kata terlambat. Saudara bisa memulainya dari sekarang. Berapapun usia anak-anakmu hari ini, ajak mereka. Jangan pernah ragu, saudara, untuk menyatakan apa yang kau dapatkan. Bahkan kadang-kadang meminta maaf sebagai pertobatan di dalam Tuhan. Karena kita percaya, family who pray together, stay together. Tentunya kita sering mendengar, saudara, sebuah kalimat yang kita klaim sebagai janji Tuhan. Ketika satu orang bertobat atau diselamatkan, maka seisi rumahnya diselamatkan. Saudara, ini datang dari di dalam Kisah Para Rasul 16, ketika seorang kepala penjara, saudara, ketika Paulus ada di dalam penjara, dibelenggu bersama dengan Silas, dan ketika mereka memuji Tuhan, pintu penjara itu terbuka, dan kepala penjara ini ketakutan, tapi mereka nggak kabur. Tapi justru di kesempatan ini, ketika sang kepala penjara hampir menghabisi nyawa sendiri, membunuh diri karena begitu takut dengan hukuman. Kalau diketahui bahwa gara-gara atau di dalam pengawasannya, Paulus dan Silas bisa keluar. Tapi di momen itu, saudara, justru Tuhan memakai momen itu lewat Paulus dan Silas. Bukan hanya kepala penjara itu kemudian melihat mujizat Tuhan. Tapi dikatakan apa, saudara? Bahwa lewat kejadian itu bukan hanya kepala penjara, tapi seisi rumahnya diselamatkan. Di dalam ayat 23-34 kita membaca, saudara. Kepala penjara bertanya, Tuan, maksudnya Paulus dan Silas, apa yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Lalu mereka berkata, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Lalu dikatakan mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya. Dalam bahasa yang dikatakan mereka bernubuat bagi mereka. Dan kepada semua orang yang di rumahnya. Saudara, powerful sekali bahwa ketika seorang kepala keluarga, kepala penjara ini, seorang ayah, seorang suami ini, dia menyerahkan dirinya, mengalami pertobatan. Saudara lihat apa yang terjadi? Dikatakan seketika itu juga. Saudara bahkan gak tunggu sampai besok, karena ini kejadian di tengah malam. Dikatakan seketika itu juga, ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Artinya apa? Ia dan seisi keluarganya. Bahkan dalam bahasa yang dikatakan seisi rumahnya. Saudara, besar kemungkinan ini bukan hanya istri, anak-anak, yang mungkin juga orang tua atau mertuanya. Tapi bahkan orang-orang yang menolong menjadi hamba-hambanya hari itu. Saudara, mereka memberi dirinya dibaptis, percaya kepada Tuhan. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Saudara, ingat baik-baik. Believe in the Lord Jesus and you will be saved, you and your household. Percayalah kepada Tuhan dan kamu akan diselamatkan, kamu dan seisi rumahmu. Itulah janji Tuhan lewat ayat ini. Saudara, saya tidak tahu bagaimana kondisi saudara hari ini. Apa yang menjadi tantangan saudara.
Kalau saudara adalah keluarga Kristen, keluarga beriman, keluarga orang yang percaya, saudara menikah, memiliki anak-anak, saudara nggak pernah ada kata terlambat. Sekali lagi, saudara bisa memulainya sekarang juga. Mulai dari sekarang. Ajak istri atau suamimu, berdoa buat mereka, berdoa bersama mereka. Ajak anak-anakmu, berdoa bagi mereka, berdoa bersama dengan mereka. Saudara, ketika keluarga berdoa bersama, ketika keluarga mempraktekkan disiplin rohani bersama-sama, ketika orang tua mendidik dan membesarkan anak-anak dalam prinsip firman Tuhan, ketika pernikahan kita dibangun di atas dasar firman Tuhan, maka pernikahan kita menjadi solid foundation, menjadikan keluarga kita, rumah kita, menjadi keluarga dan rumah yang berpusatkan Kristus. Hari ini, maukah saudara mengambil komitmen? Kalau saudara mungkin selama ini sadar bahwa selama ini saya nggak punya konsentrasi, saya nggak fokus ke sana. Hari ini juga, saat ini juga, kalau engkau sedang bersama dengan suami atau istrimu, berdoa, gandeng tangannya. Kalau ada anak-anakmu di sana, ajak mereka berdoa bersama. Tidak ada kata terlambat. Kalau saudara sedang mengalami tantangan sekalipun, mari berdoa bersama. Kalau saudara sedang dalam situasi di mana ada hal-hal yang kelihatannya sulit, mari berdoa bersama. Dan kalau saudara sudah membangun ini bersama-sama, puji Tuhan, mari terus pertahankan dan bangun ini terus, saudara. Kalau saudara sudah bersama dengan suami, istri atau anak-anakmu, yang ada di sana, bolehkah hari ini kita berdoa bersama? Mari pejamkan mata, gandeng tangan mereka, saudara. Kumpulkan mereka, mari berdoa bersama. Saya mau berdoa buat saudara dan keluarga. Bapa, kami bersyukur buat momen ini. Kami bersyukur buat setiap pribadi, anak-anakmu di rumah, dimanapun mereka berada. Suami, istri, anak-anak, keluarga, orang tua, anak-anak. Dimanapun mereka berada ketika mereka entahkah sedang sendiri ataupun bersama dengan keluarga mereka bergandengan tangan. Kami percaya dan kami tahu ketika 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan, Engkau hadir di sana. Dan hari ini juga, saat ini juga, Engkau bersama dengan mereka. Engkau mengasihi mereka, Engkau menyertai mereka. Dan hari ini tersedia pengharapan di dalam Engkau, Tuhan. Hari aku berdoa, biarlah kiranya anugerah Tuhan, damai sejahtera Tuhan turun menguasai hati mereka. Memenuhi hati mereka dengan pengharapan yang baru. Bahwa kami tahu Tuhan, di dalam Engkau, kami selalu memperoleh jawaban dan Engkau setia. Kami bertobat kalau selama ini kami nggak lagi membangun atau nggak membangun keluarga kami, pernikahan kami, anak-anak kami, gaya hidup kami di dalam firman Tuhan, dalam ketaatan dan dalam perkenanan kepada Tuhan. Tapi kami berdoa mengambil komitmen saat ini, Tuhan. Mari Bapak Saudara, ambil komitmen saat ini. Mari pimpin suami-suami, para ayah, pimpin keluargamu. Hari ini berdoa dan katakan sederhana begini. Tuhan Yesus, Engkaulah kepala atas keluarga kami, kepala atas rumah kami. Hari ini kami menyerahkan seluruh anggota keluarga kami, seisi rumah kami ke dalam tangan Tuhan. Kasih Tuhan memerintah keluarga kami. Kehendak-Mu jadi atas keluarga kami. Kerajaan-Mu nyata di tengah-tengah keluarga kami. Dan ini menjadi komitmen kami hari ini. Bahwa tetapi aku dan seisi rumahku, kami hanya akan menyembah, kami hanya akan percaya, dan kami akan melayani Tuhan Yesus semata. Bapa, hari ini aku berdoa buat setiap keluarga. Damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal manusia memenuhi hati mereka. Kekuatan, kasih karunia, damai sejahtera, pemulihan, pengharapan yang dari Tuhan memenuhi setiap anak-anak-Mu. Dan kami percaya keluarga yang berpusatkan Kristus, rumah yang berpusatkan Kristus di mana Engkau adalah kepala, akan terjadi dan digenapi dalam setiap keluarga anak-anak-Mu. Mereka yang sedang melihat dan menonton dan mendengarkan ini di dalam nama Yesus. Saudara, kita semua percaya bahwa apa yang kita doakan, Tuhan menjawab lebih dari apa yang kita doakan. Hari ini bersyukur buat momen yang sebentar ini. Tapi kiranya saudara lewat firman ini kita semua diingatkan, dikuatkan, dan dibangkitkan. Percayalah, the best is still yet to come. Yang terbaik dari Tuhan masih ada di hadapan kita. Keluarga kita, pernikahan kita, anak-anak kita. Apa yang ada di depan kita, yang terbaik dari Tuhan tersedia buat saudara semua. Saya berdoa, apa yang kita doakan sama-sama hari ini
akan ada banyak kesaksian dari setiap rumah tangga, dari setiap keluarga yang mengalami perubahan, kesembuhan, pemulihan, bahkan kebangkitan di dalam Tuhan. Selamat menikmati berkat dan anugerah Tuhan di dalam keluarga saudara yang berpusatkan Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Halo Jemaat Setia GKSI Online Service, ada pengumuman penting bagi kita semua. Selama bulan Agustus, kita akan memasuki bulan keluarga dengan tema My Family, My Anchor. Untuk itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang memiliki pergumulan doa dapat menuliskan pokok-pokok doa melalui Family Prayer Request. Ada 5 kategori pokok doa yang telah disediakan, yaitu keluarga, pendidikan, keuangan, pekerjaan, dan kesehatan. Berikut panduan untuk mengisi formulir Family Prayer Request. Klik link yang akan dibagikan via WhatsApp oleh Sekretariat Gereja. Atau, Anda dapat membuka browser dari smartphone, lalu ketik link berikut. Lalu isi nama lengkap Anda, pilih di mana Anda berjemaat, klik berikutnya untuk melanjutkan. Pilih kategori yang akan didoakan. Tulislah pokok doa secara spesifik dan Anda dapat mengisi lebih dari 1 kategori. Lalu, klik kirim pada bagian bawah. Mudah bukan? Pokok-pokok doa yang sudah Bapak Ibu Saudara-saudari tuliskan akan didoakan bersama pada hari Minggu selama bulan Agustus. Mari bertekun dalam doa. Bersukacita senantiasa, Tuhan memberkati. sejahtera,
karunia damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Shalom keluarga GKSI, selama bulan Agustus gereja kita memasuki tema bulan keluarga. Dan seperti sudah diinformasikan sebelumnya bahwa pihak sekretariat gereja sudah mengirimkan informasi untuk prayer request yang sudah dikirimkan ke Bapak Ibu. Untuk itu pada pagi hari ini kita akan sama-sama berdoa untuk setiap prayer request yang sudah masuk. Namun sebelumnya saya akan menginformasikan mengenai persentase dari prayer request. Untuk yang pertama mengenai keluarga sebanyak 22%, kemudian mengenai pendidikan sebanyak 16%, keuangan sebanyak 23%, pekerjaan sebanyak 17%, dan kesehatan sebanyak 22%. Untuk itu, pada pagi hari ini, mari kita sama-sama mengangkat kedua tangan dan menundukkan kepala. Kita mau berdoa untuk setiap prayer request yang sudah masuk. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap prayer request yang sudah masuk Tuhan. Kami mau berdoa untuk setiap poin-poin yang sudah masuk Tuhan. Pertama Tuhan, kami mau berdoa untuk keluarga agar hidup rukun Tuhan, suami istri, orang tua, anak, mertua, dan menantu Tuhan. Juga berdoa Tuhan untuk pemulihan dalam keluarga Tuhan. Berdoa untuk setiap keluarga yang belum memiliki keturunan ilahi atau anak Tuhan, agar boleh tahun ini Tuhan ada mukjizat-Mu terjadi Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan untuk keluarga-keluarga yang belum mengenal Tuhan, agar tahun ini Tuhan ada mukjizat-Mu juga Tuhan, untuk boleh setiap keluarga-keluarga dapat mengenal Tuhan. Berdoa juga untuk perlindungan dan penjagaan Tuhan atas keluarga dari pandemi COVID Tuhan. Juga mau berdoa Tuhan untuk anak-anak Tuhan agar dapat diterima di SMP dan SMU negeri Tuhan, dan bagi anak-anak yang sedang berusaha untuk mendapatkan beasiswa S2 ke Australia Tuhan, Tuhan yang berikan jalan Tuhan. Berdoa Tuhan untuk hikmat, kepintaran, dan kecerdasan juga untuk anak-anak Tuhan yang saat ini sedang sekolah Tuhan. Juga berdoa Tuhan untuk anak-anak agar segera bisa sekolah offline kembali Tuhan. Tidak lupa juga Tuhan berdoa untuk biaya sekolah untuk anak-anak Tuhan, Tuhan yang cukupkan dan Tuhan yang akan sediakan Tuhan. Juga berdoa Tuhan untuk pemulihan ekonomi atas keluarga, pekerjaan, perdagangan Tuhan, pelunasan berbagai hutang dan cicilan kartu kredit, rumah, kendaraan. Berdoa juga untuk penjualan rumah dan properti agar segera lunas Tuhan. Berdoa untuk usaha dagang agar diberkati Tuhan kembali, Tuhan yang kirim para pelanggan-pelanggan baru Tuhan. Berdoa juga Tuhan untuk kredit dan piutang yang macet Tuhan, agar Tuhan tolong dan juga Tuhan berkati Tuhan. Berdoa untuk terobosan supaya keluarga bisa membeli rumah pribadi Tuhan. Doa untuk rumah agar tersewa kembali Tuhan, Tuhan yang kirimkan penyewa-penyewa kembali Tuhan. Begitu juga dengan kos-kosan Tuhan agar ramai tersewa Tuhan. Berdoa untuk investasi yang dirintis Tuhan agar berhasil dan sukses. Juga berdoa Tuhan untuk kelancaran dalam usaha dan bisnis anak-anak Tuhan. Berdoa untuk pekerjaan baru bagi yang terkena PHK dan belum mendapat pekerjaan Tuhan. Berdoa untuk kenaikan jabatan di kantor Tuhan, pembangunan tempat usaha yang diberikan kelancaran juga Tuhan. Juga berdoa Tuhan untuk bisnis aplikasi yang sedang dirintis Tuhan, Tuhan yang juga berikan kelancaran Tuhan. Juga berdoa Tuhan untuk kesehatan seluruh keluarga Tuhan, untuk pemulihan bagi kesehatan jemaat Tuhan yang sakit, keluarga yang dilindungi dari berbagai virus dan penyakit, terutama untuk virus COVID Tuhan. Berdoa juga untuk kesembuhan dari halusinasi Tuhan, dan kesembuhan dari berbagai penyakit, diabetes, jantung, asam urat, stroke, darah tinggi, dan paru-paru, liver juga Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan, biar Tuhan Yesus juga yang menyembuhkan Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk Pastor Bambang Suteja Tuhan yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan yang berkati Tuhan, dan juga Tuhan terus berikan hikmat Tuhan untuk setiap pelayanan Tuhan. Dan biar setiap firman yang ditabur Tuhan bisa bertumbuh, berakar, dan bisa memberikan buah-buah yang baik Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk gembala senior kami Tuhan, untuk Pastor Hengki Setiawan Umar Tuhan, berserta isi keluarga dan juga cucu dan mantu Tuhan. Kiranya Tuhan yang berkati Tuhan, dan juga Tuhan berikan perlindungan, dan juga Tuhan berikan hikmat dan visi dan misi Tuhan untuk gereja ke depannya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk gembala satelit kami Tuhan, Bapak Agus Hermoyo Tuhan, beserta istri, keluarga, anak dan cucu dan mantu Tuhan. Tuhan yang berkati Tuhan, Tuhan yang juga terus jaga, dan Tuhan terus tambahkan hikmat untuk gerejamu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh gembala satelit Tuhan se-Indonesia Tuhan,
Dan juga untuk hamba-hamba Tuhan GKSI seluruh Indonesia Tuhan, kami berdoa Tuhan ada perlindungan Tuhan, ada penyertaan Tuhan dari setiap dimanapun mereka berada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk kota Jakarta Tuhan, ada shalom Tuhan untuk kota Jakarta Tuhan, ada penyertaan dan pertolongan Tuhan untuk kota kami tercinta Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara Tuhan. Kami berdoa untuk presiden, wakil presiden, menteri-menteri dan juga jajaran sampai tingkat terendah Tuhan. Tuhan yang terus berikan hikmat untuk memimpin bangsa ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk kekhawatiran akan terjadinya resesi dan juga pandemi yang terus berlanjut Tuhan. Tuhan yang tolong Tuhan. Tuhan yang boleh memberikan kekuatan yang lebih untuk setiap kami Tuhan untuk menghadapi segala sesuatu yang terjadi Tuhan. Kami mau serahkan semua dalam tangan-Mu Tuhan, biar Engkau yang terus bekerja untuk negeri kami tercinta Tuhan. Kalau demikian, doa-doa yang kami sampaikan ini kami naikkan dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami siap menerima berkat daripada-Mu Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita akan akhiri ibadah ini. Untuk itu jemaat bangkit berdiri, arahkan imanmu kepada Tuhan, angkat kedua belah tanganmu dan terimalah doa berkat. Berkat damai sejahtera dari Bapa di surga, cinta kasih dari Yesus Kristus, penghiburan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus menyertai kita semua saat ini sampai kedatangan Yesus pada kali yang kedua. Maka diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah usaha mata pencarianmu, apa saja yang kau kerjakan dibuat Tuhan berhasil, masuk keluarmu dijaga dan dilindungi Tuhan. Kami terima seluruh kepenuhan berkat. Kami akhiri ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.